Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk kembali kuliah dengan kuliah online. Kemarin kita membahas tentang knowing yourself, ya, mengetahui diri sendiri. Baik, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana asumsi dasar dari teori Darwin, ya, yaitu yang menganggap bahwa manusia itu adalah organisme yang kemudian mengalami sebuah perubahan, dan perubahan itu merupakan evolusioner, berupa proses seleksi alam. Nah, ini yang menjadi dasar kesalahan dari teori Darwin, ya, bahwa manusia itu dia berasal dari organisme yang lain sehingga muncullah menjadi manusia. Nah, Darwin tidak mengenal yang namanya ruh. Ya, Darwin tidak mengenal namanya ruh. Maka kemudian dia hanya berbicara secara jasadi saja. Ya. Nah, karena dia berbicara jasad, maka wajar ketika dikatakan manusia itu dari organisme yang lain. Maka dikatakan manusia itu dari kera. Allah menciptakan manusia, ya, yang perlu diketahui, ya, di dalam Islam dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari jasad dan ruh. Nah, ini yang harus difahami. Nah, inilah yang membedakan antara seorang muslim yang memiliki Tuhan, yang memiliki agama, dengan seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak memiliki agama. Nah, pertama kita akan bahas bagaimana jasad, ya, bagaimana jasad. Nah, perlu kita ketahui bahwa jasad manusia, ya, itu tentunya memiliki kebutuhan, ya, memiliki hajat adawiyah, ya, memiliki hajat adawiyah, memiliki kebutuhan. Apa kemudian kebutuhan daripada manusia? Yang pertama itu adalah, ya, jasad ini merupakan sebuah pendorong, ya. Jasad ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh jasad ini itu sebagai pendorong otomatis. Misalkan contohnya, ya, ketika kita lapar, kita pasti butuh memakan. Ketika kita ngantuk, itu pasti membutuhkan tidur, ya. Ketika kita capek, itu kita pasti butuh istirahat. Ketika kita haus, pasti yang namanya kebutuhan air minum itu harus terpenuhi. Nah, ini jasad, ini kebutuhan jasad, ya. Nah, Allah mengingatkan, ya, dalam surat Al-Hijr, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, artinya apa? Bahwa, ya, jasad itu tidak bisa berdiri sendiri. Jasad memiliki kebutuhannya sendiri. Nah, ketika jasad itu tidak terpenuhi kebutuhannya, maka pasti terjadi error pada jasad itu sendiri. Misalkan kita lapar, kita tahan nggak makan, atau kita haus nggak minum, pasti kita akan merasakan capek, segala hal. Bahkan kita akan muncul penyakit-penyakit baru dalam diri kita. Nah, ini jasad, ya. Baik. Ini sebagai materi pertama, kita harus mengenal bahwa jasad memiliki kebutuhannya sendiri. Ini adalah sebuah porsi dari tubuh manusia, dari penciptaan jasad yang diberikan kepada manusia dengan membawa kebutuhannya masing-masing.